ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di waktu ini kita insya Allah akan membahas mengenai jangan lelah menuju kepada Allah. Di surat Al-Dhariyat ayat 50 Allah mengatakan, fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Bapak Ibu, ayat ini memerintahkan kepada setiap manusia untuk bersegera menuju kepada Allah. Fafiru itu makna aslinya berlari, pergi menuju kepada Allah. Fafiru ilallah. Nah, perjalanan menuju Allah itu kalau versi ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, memang menuju kepada Allah itu tidak leha-leha, tapi bersegera. Bersegera. Nah, di titik tertentu tentu kita akan merasa bosan, kita akan merasa lelah, kita akan merasa malas, kita akan merasa stuck, tidak ada perkembangan dan seterusnya. Nah, semua itu adalah bagian dari ujian perjalanan menuju kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi penting bagi kita semua untuk bersegera menuju Allah. Nah, bersegera menuju Allah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, bagi orang kafir, bersegeralah menuju Allah dengan masuk Islam, bertaubat atas kekafirannya, kemudian memasukkan keimanan di dalam hatinya dan dalam perilakunya. Jadi bagi orang kafir, fafiru ilallah, bersegeralah menuju kepada Allah, berarti artinya orang kafir segera masuk Islam. Maka dalam pandangan ulama fikih, kalau ada orang mau masuk Islam itu nggak boleh ditunda, nggak boleh kemudian ditunda besoknya nunggu temennya, nggak boleh. Kalau umpamanya gini, ada orang non muslim dia mau masuk Islam,
dia sudah punya keinginan lalu menyampaikan kepada panjenengan, Pak, aku mau masuk Islam. Wah, sesuk nunggu seremoni itu nggak boleh, karena boleh jadi nanti dia mati. Kalau jenengan menunda-nunda padahal sudah ada kesempatan, maka jenengan itu dosa. Jadi masuk Islam itu tidak usah nunggu seremoni, bahwa nanti ada seremoni itu yang kedua. Bersegera. Oke. Jadi ibadah itu ada persegeraannya. Orang tidak itu mengkampun itu bukan segera aja. Oke. Nah terus kemudian Bapak Ibu, ini yang orang non-Muslim mau masuk Islam. Sekarang orang Muslim yang perilakunya maksiat, orang Muslim tapi nggak pernah sholat, orang Islam tapi zakatnya tidak dilakukan, orang Islam tapi kelakuannya maksiat, mau dilakoni. Nah, orang-orang yang seperti ini dengan khitab ayat 50 tadi berarti dia harus segera berhenti, dia harus segera bertaubat, dia harus segera merubah perilakunya, tidak usah nanti, dan merubahnya itu secepat mungkin, sesegera mungkin, supaya dia punya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah kalau ada orang taubat tidak nunggu semuanya, Pak, saya itu masih tukang nyolong, saya masih pemabuk, dan saya tidak pernah sholat, saya mau taubat satu dulu boleh nggak Pak? Nah Pak, taubat ya saya mau sholat dulu tapi mabuknya masih, nyolongnya masih, lu kok menunggu ya? Nah, saya belum bisa kalau tiga-tiganya, satu dulu boleh nggak? Nah, jenengan ditanya begitu udah boleh mengatakan, wah iso, obat atau siji tok podo wae, nggak boleh. Jadi bertaubatlah dari meninggalkan sholat menuju sholat. Yang kedua, ya mengko apa? Sing penting sampai tobat siji-siji lah pokok. Nah, seperti ini penting supaya kita itu tidak menganggap bahwa satu hal dengan hal lain itu harus saling berkaitan. Betul. Soalnya ada orang gini, saya pernah dengar, loh, jangan kok sugih duitnya akeh, kok kaji nopo Pak? Sesuai nunggu pensiun. Lah apa datang nunggu pensiun? Dosanya wis mandek. Terus apa namanya? Anak-anak wis tuntas. Tuh aku ki sholat itu bener. Lah apa usane sholat itu bener kalau aku nggak kaji? Lah maksud rukun Islam kan ono 5. Syahadat, sholat, sholat itu lah bener, maksud kayak kaji. Loh, bener ngoten. Terus apa nek sholat dulu bener terus rasa poso. Kan bukan itu. Antara sholat bener kalau dengan zakat itu tidak ada hubungan langsung, tidak ada hubungan langsung. Jangan tidak ada syarat main zakat kudune sholat itu benar, betul. Jangan melakukan sholat yang benar itu satu kewajiban, jangan zakat itu satu kewajiban. Nah makanya bersegeralah menuju kepada Allah. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, orang yang sering melakukan tindakan maksiat, dosa, pada satu titik dia jenuh, pada satu titik dia bosan. Nah pada saat kita bosan, pada saat kita susah, pada saat kita merasa bahwa ini tidak ada gunanya dan seterusnya, nah itulah judul tadi berlaku. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, jangan pernah bosan untuk
supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak bosan, perlu kita punya yang disebut dengan komunitas. Konco-konco itulah yang kemudian Rasulullah secara tersirat menyampaikan, barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut kena baunya. Kalau komunitas kita adalah komunitas orang yang baik, sholatnya baik, ibadahnya baik, dan seterusnya, ketika kita merasa bosan, males, kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, teman-teman kita akan menjalankan fungsinya. Apa itu? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Iki pentingnya konco. Dan teman yang terbaik adalah yang saling berwasiat pada kebaikan dan kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Wis sabar mas, ya ujiannya wong apik ya wong. Ya pasti ada godaan Bapak Ibu. Ketika kita berjalan on the track, sudah pasti ada cobaan. Allah tidak membiarkan orang baik tanpa ujian. Makanya dulu itu ada cerita. Ini cerita, itu ceritanya ini Syekh Az-Zabidi. Syekh Az-Zabidi itu ngarang kitab namanya Itharus Sadar. Niku syarahe syarah hasiah. Syarahe Ihya Ulumuddin. Nah, beliau itu cerita tentang Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, dalam ceritanya dia di pembukaan kitabnya beliau itu cerita tentang kenapa Imam Al-Ghazali itu bisa sudut pandangnya itu berubah. Jadi ceritanya Imam Al-Ghazali itu beliau kan diangkat jadi rektor Universitas Nizamiyah namanya. Beliau memang alim, ahli di bidang filsafat, beliau ahli di bidang fikih, beliau ahli, pokoknya ahli macam-macam lah. Nah, singkat cerita, di satu titik beliau menemukan kebosanan. Aku mulai bosan. Jadi ngaji bosan. Tak pikir-pikir ini kok sing suwe-suwe dio ya waktu nyoba. Nah, dia mikir begitu. Kita mulai dulu nyoba akhirat ini. Akhirnya beliau memutuskan resign dulu itu diumumkan jamaah, Bapak Ibu mulai besok kalau boten ngaji mana mutu, ya kaya mutu bener ini. Lalu beliau milih nggawa bekal seadanya, terus mulai ning hutan. Jadi gubeng mulai ning hutan sambil menulis ibadah uzlah di semua tempat. Pokoknya beliau menyendiri, tidak lagi berinteraksi dengan ulama-ulama, malah kesel kio-kio nobilah. Nah, lama dia seperti itu, belum juga menemukan satu ketenangan batin yang luar biasa. Nah, malah beliau itu, nah ini cerita boleh dipercaya boleh tidak, tapi wong mimpi. Beliau itu mimpi ketemu guru-guru di kandang ini. Sampeannya aneh, ondone pinter, malah mulai beli hutan. Apa no nabi beli hutan? Semua nabi itu mulai beli tengah kota, di tempat padat penduduk. Tiba-tiba pisan ya, luar. Aku wis ngrasake ketemu wong akeh malah bosen.
Sesuk meneh dapatlah dia impact. Dia mimpi ada di sampai itu terus dibacakan Quran di surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Semua nabi itu mendapatkan apa ya namanya rasa sakitnya ketika mengikuti jalan Allah. Loh, ngono kuwi coba tinggal. Nabi ngoten niku ya sing sabar, diadepi apa anane. Wis terus deh. Bariku sampai beberapa kali ayah wah iki ngimpi wae, berarti mimpi ini bener. Wis mulai. Akhirnya mulai. Nah, begitu mulai itu apa sih dulu ngomong, Pak Yai, kalau ini mah uzlah, kok balik mana? Orang petani ngono, ini jengkel gitu. Ini mah jengkel gitu, oke, ini lagi balik, ini wis perjuangan tenang tekan gue, ini langsung itu cemoohan pertama, bulian pertama. Tapi beliau, wis aku manut lah, aku tetap ambil ini mana dengan format yang agak berbeda saja. Maka kemudian beliau membuat dua madrasah siang, niku madrasah padu, madrasah gelut, madrasah ilmu, madrasah fikih, madrasah filsafat. Wis pokoke awal ngono kuwi. Nek bengi ngaji sing jero-jero sithik ngoten. Itu beliau menyampaikan seperti itu. Nah, kembali lagi ke tema kita, jangan lelah. Ternyata setiap manusia itu mengalami fase seperti itu. Fase seperti itu. Bahkan Nabi itu pulang jasa betul Nabi itu. Beliau dapat wahyu. Ini Nabi jenenge Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu Bapak Ibu diutus oleh Allah ke satu kota, satu tempat. Temui kuwonge ngeyel terus. Ayo suwe-suwe bosen dadi nabi diayeli wae. Dadi nek andane niku do mboten gugu. Beliau suwe-suwe jengkel. Nah, karena jengkel beliau akhirnya minggat, jadi nabi minggat desersi, tidak menjalankan tugas. Kayak rame-rame ini bupati ini aja ya, kalau ini desersi. Nah jadi Bapak Ibu, nabi ini bosan, ngadepi motor itu ya bosan, mumet. Oh ada di nabi apa-apaan lah minggat Bapak Ibu. Kok kasar teman-teman ini minggat? Lah memang Quran ngendikane minggat kok. Oh Gusti Allah dawuh abaqa ilal fulkil masyhur fasada mafana minal muqtadim minal muqtadim fataqawahu wa huwa beliau akhirnya minggat numpak kapal. Pokoknya aku ini meneh ngaji ini wong ora ngepenake nek bahasa wong saiki mangsi tenan. Jadi lah itu tadi non aku setelah ini piye to? Oh mampu itu. Minggatlah beliau numpak kapal penuh muatan. Tengah bulan di tengah laut ya Pak. Di tengah laut ada badai. Nakoda berpengalaman. Ini orang badai ini mesti orang minggat. Ini mesti mau maksiat ini. Nakoda cerdas. Badai. Ini tenggelam kapal Nakoda. Akhirnya dilapor. Semua di antara kalian, saya tidak tahu di antara kalian penumpang ini mesti orang saya maksiat ini, orang saya minggat. Lari dari tanggung jawab ini nakoda jago turun. Akhirnya ditakoni kan di menengah terus aku ngerti sama lu apa bakal ngaku kan tak undi wae diundi
Saya ketemu dia gitu. Nabi Yunus sepakat uncal ke laut dalam keadaan badai besar, Bapak Ibu. Ucapnya itu kan Nabi Yunus, Nabi, ya orang lain pada tidak kenal kan? Uncal deh, mati lu bener, kapalnya selamat. Nabi Yunus langsung dicaplok iwak. Begitu dicaplok iwak, merenung. Dalam pelantikan beliau merenung. Lalu doa sing terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Untuk kalau niku akhirnya lepas, Nabi Yunus balik meneh. Malah saiki diutus oleh wong sing luwih akeh jumlahe 100.000. Jaman biyen luwih 100.000 jaman biyen iku akeh. Biyen ora WA barang para ini kan aneh. Sak kampung isine 1.000, 100 juga tuh. 100.000. Itu disebut dalam Quran. Nah, jadi Bapak Ibu, lelah itu wajar, bosan itu wajar. Tapi jangan berhenti. Mungkin kita posisi sedang nggak mood dan sebagainya. Kalau lelah istirahat saja. Aku tak leleh sih segitu. Lalu lelah, boleh nggak? Boleh. Maka kadang kita itu memang perlu istirahat. Kita kadang perlu refresh dan sebagainya. Tidak apa-apa. Nabi Yunus refresh itu sampai mau. Nah, kan Nabi Muhammad refresh paling mental, jadi menenangkan diri dan seterusnya. Jadi intinya Bapak Ibu, orang yang menuju kepada Allah itu bukan tanpa hambatan. Ternyata para nabi, para ulama juga mengalami fase yang seperti itu. Apakah itu normal? Normal. Jadi kalau dengan saya menungso, saya orang bosan, saya orang cekele, saya orang mase, saya orang megai. Jadi kan yang mau ibu silakan dikondisikan, saya kebenar. Yang penting boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Boleh kita berhenti sejenak untuk menjalankan hal-hal yang sudah menjadi tujuan dan kebiasaan kita. Jadi memang orang yang berjalan di jalan Allah yang polanya begitu, itu tidak akan berubah sampai nanti kiamat. Sama ujian, tantangan, kemudian ini, makanya sekelas Nabi Muhammad saja butuh support. Nah, beliau itu punya supporter yang luar biasa, istri beliau itu support yang luar biasa. Makanya ketika beliau down pikirannya, ketika mendapat wahyu yang pertama, Khadijah tampil menjadi supporternya Rasulullah, menjadi supporternya, sehingga Rasulullah merasa punya backingan duniawi, punya bolo, punya konco yang mau mengerti bagaimana yang beliau rasakan. Bapak Ibu yang sakit pulang-pulangan, mungkin manfaat, tidak laku juga pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Tadi sudah ada titipan dua pertanyaan dari jamaah, tapi saya lebarkan dulu ke jamaah yang lain dulu. Kalau ada betul? Belum ada. Kalau ada, tapi saya bacakan yang pesan tadi. Nanti kalau yang di luar, kalau ada pertanyaan, konfirmasi sama Pak Joko di luar. Yang pertama ada dua Ustaz. Yang pertama adalah berkaitan dengan barokah. Kita sering berkata berkah, barokah, begini. Sebenarnya
barokah itu apa Ustaz? Maknanya apa? Maksudnya fungsinya untuk apa? Dan dampaknya apa terhadap seseorang? Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang jin. Kita sebagai manusia, kenapa kok selalu takut dengan jin? Padahal waktu ada pengajian itu kalau orang beriman tidak usah takut dengan jin. Tapi nyatanya orang beriman pun juga banyak yang tergoda oleh jin. Matur Ustaz, matur Bapak Ibu, berkaitan dengan barokah. Jadi di beberapa ayat berkah itu banyak disebut. Contohnya ada ayat wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan air dari langit yang diberkahi. Jadi ada air dari langit yang diberkahi, maka air hujan disebut dengan air berkah. Lupa kok jadi bencana, wala itu urusannya gitu. Kalau hujan jadi bencana, yuk urusannya gitu. Tapi Quran menyebutnya wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Terus kemudian di surat Al-Isra ayat 1 Allah sampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi rahmatan mubarakah Allah sih diberkahi sekelilingnya. Jadi kan tempat kan. Ada lagi ketika Rasulullah mendungan nomaten, beliau mengatakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi untuk dan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, ini barokah lagi. Nah, barokah ini gitu. Jadi barokah menurut para ulama artinya adalah nilai tambah. Jadi barokah itu nilai tambah. Sesuatu yang ada nilai tambahnya itu secara harfiah namanya barokah. Jadi ada nilai tambah. Makanya harta yang barokah sering diterjemahkan sebagai harta yang punya nilai tambah. Kalau jangan duit saya katakan, oke, 50.000 itu Bapak Ibu kalau punya nilai tambah berarti dia bermanfaat lebih besar daripada 50.000 yang lain. Faktornya bisa banyak. Kalau di sini 50.000 dengan pegang tahun 2025 dengan 50.000 dengan pegang tahun 2000 beda. Berarti kalau melihat perspektif tadi 50.000 tahun 2020 ke 2000 lebih berkah daripada 50.000 tahun 2025. Itu gambaran kasarnya. Punya manfaat lebih, punya fungsi yang lebih banyak. Itu berkah. Tadi air hujan ya, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Air itu Bapak Ibu kan ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air es dan sebagainya. Air hujan itu kata Allah yang menumbuhkan bumi mati. Nah ini saya tidak tahu, mungkin ahlinya yang bisa berbicara lebih panjang lebar. Cuma saya bicara tentang Al-Quran. Jadi Quran itu mengatakan
dari air hujan yang turun ke tanah, maka Allah tumbuhan-tumbuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan mungkin boleh eksperimen duit tanah mati. Ini ketika apa nih? Ketika ya tanah mati, lapangan lah, lapangan itu lapangan Buddha itu entek kabeh. Terus yang satu ditajai ben ora kena air hujan. Nah, maksudnya ya 5 meter tidak usah kena air hujan. Kata mati ini tadi kan maksudnya mati kalau ini kalau tandukan beras. Sekene ben kena udan. Sesuk nek ana udan, iki ben kena udan, sing kene boten rusak, kene disirami banyu non udan. Sing ora udan. Nah, saya tidak tahu apakah nanti yang ini tetap tutup, ini yang tetap tumbuh seperti apa. Karena bahasanya Gusti Allah, kami turunkan air dari hujan, maka menghidupkan bumi yang mati. Nah, bumi yang mati kena air bisa hidup, bisa menjadi hijau, bisa menjadi ini. Nah, itu namanya nilai tambah dari air hujan. Mulai disebut air berkah. Ini versi agama loh, versi para ulama begitu. Makanya sesuatu yang berkah itu ada nilai tambahnya. Umur Imam Nawawi, beliau itu umurnya pendek, saya lupa berapa ya, ya enggak sampai 60 lah, ya berapa saya lupa, intinya tidak sampai 10 beliau. Jangan bayangin Bapak Ibu, siapa di antara panjenengan yang pernah menulis buku, nulis lebih orang komputer pulau iso nggak AI saat ini manggilnya jadi anggawe apa lagi makalah, buatkan makalah sebanyak 50 halaman. Nah, skripsi loh 10 menit jadi Pak, tapi anggapnya AI sering berbayar loh, wih cepet mengambil. Nah, ini nulis loh, jangan bayangin nek saat ini pen itu mangsi ini kan wis dialognya, jadi tidak usah pen itu dibuat nulis 10 halaman itu bisa simpen apa bisa. Nah dia tidak efisien waktu berarti saya terus saya betul kertas ini kertas kualitas enak. Betul saat ini kertasnya api-api, kertasnya kualitas enak itu apa mana model atau coklat-coklat itu enak ditulis belum. Loh saya itu kan ngalami nganggo pen tutul itu kan logo ngaji kan logo ini pun naik mangsi nih, orang pakai siple, doko ini kan berarti kayak itu loh gale, apa? Gale, gedang ini kalau bukan itu sudah, gedang ini pun naik di pancelas, tengahnya kan ada gale, nah gale ini pun diberi rambut ini kalau rambut sini, nah ini pun doko ini mangsi, apa nih nulisnya? Kalau bayangin nek nulis 1 halaman pakai itu waktunya entek Bapak Ibu, entek bukan ini nulis itu sulit kok. Nah tapi beliau itu bisa nulis kitab Arba'in Nawawi 42 hadis, kitab Al-Makan ratusan hadis, Riyadhus Shalihin ratusan hadis. Oke. Kemudian kitab apa namanya Audatul Thalibin gedenya segini, kitab Majmu' Syarah Muhadzab gede ini sama ini, nulis tangan
Lah kok waktunya cukup? Waktunya cukup. Nah kok iso seproduktif apa beliau itu? Dan orang dulu naik nulis niku sing ditulis referensi nih pakai ini, footnote-nya pakai ini Pak. Buatan nganggo misalnya buku-buku yang perpustakaan cukup akeh didelok kan ini. Nah ini kan ngono. Malah saya kira nganggo perpustakaan digital. Tolong carikan 10 referensi yang bersumber dengan jurnal terindeks. Ini Bapak Ibu 5 tahun terakhir muncul, wah betul gagah pinter ya banyak ngomong. Oke kok pinter, tapi saya pinter kan AI ini. Nah, Bapak Ibu, ketika waktu yang pendek bisa menulis sebegitu banyak, itu enggak masuk akal. Nah, waktu yang pendek tapi bisa seperti itu namanya waktu yang berkah. Nah, berkah itu seperti itu. Jangan hanya berkah itu hanya dibahas tentang duit dong. Bahwa duit bisa berkah. Duit bisa berkah. Waktu bisa berkah, keluarga bisa berkah, air bisa berkah, tempat bisa berkah. Tempat bisa berkah. Tempat yang digunakan untuk sholat itu berkah. Makanya Kanjeng Nabi itu nanti ditekani mau. Ya Rasul, Allah itu pengen jenengan sholat nih omahe kula. Kanjeng Nabi diundang kon sholat nih omahe wong kuwi. Wis bareng teko Kanjeng Nabi masuk ke rumah takon, sampeyan pengen aku sholat ning ndi Mas? Mereka berbocoran Kanjeng Nabi sholat. Awan-awan itu sudah matahari sudah meninggi, berarti sudah siap. Lalu sesudah sholat, orang-orang pada buat soft, buat apa namanya, barisan di belakang. Nah, Bapak Ibu itu ada di kitab Sahih Bukhari, tapi bahasannya membahas tentang subuhan. Ada nanti disuguhi panganan lembut. Ya kan? Tempat itu nanti dibuat musola untuk rumah beliau ini. Ini orangnya dulu ikut berabadan dari kelompok Ansor. Ada di Sahih Bukhari. Nah itu namanya tempat yang diberkahi. Jadi jangan ada ini, wah lapangan kalau masjid model gitu Pak. Masjid diberkahi, lapangan lapangan diberkahi. Tempat yang memang dihuni oleh orang baik itu akan mendapatkan keberkahan, sementara tempat yang dihuni bukan orang baik itu akan tidak ada berkahnya. Itu beda. Nah itu namanya berkah. Kalau kita minta berkah kepada Allah, ya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jim di surat Al-Dariyat. Tadi kan saya ngutip surat Al-Dariyat 50 kan. Nah itu di belakangnya ada ayat berapa itu 52 atau 54 itu. Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dalam konteks taklif itu beban menjalankan perintah. Jin dan manusia itu setara. Dalam konteks ini berbeda. Pembandingnya apa dulu? Kalau masalah wajib sholat, wajib zakat, wajib berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya, ini namanya taklif. Jin dan manusia itu setara. Jin dan manusia itu selevel. Sama-sama wajib menjalankan. Kan beda dengan setan, beda dengan kebo, beda dengan malaikat. Malaikat itu kan
tidak ada taklifnya. Malaikat itu orang bantai, malaikat kan koyo mesin. Mesin kan butuh bata, bapak itu. Ya orang apa yang orang umbi, orang apa, orang kesel, orang tubuh. Dia menuruni, masa orang makhluk kan tubuh, saya itu CCTV tak tahu, CCTV malah apa ya? Ya orang kesel, boten, boten kesel CCTV tak kesel. Dia kok jamnya jangan apa tak perlu, ya boten tak, apa ya kesel, boten. Nah itu malaikat yang menunggu modelnya, ini koyo mesin. Nah ini menunggu soal ibu kan izin begitu. Ya kesel, dibosan, punya rasa, punya keinginan, punya harapan, itu jin menurut dari titik itu. Nah, jin dan manusia itu hanya beda alam, hanya beda alam saja. Alam jin dan alam manusia itu tempatnya beda. Ya, karena beda, berarti jin dan manusia itu kalau mau berinteraksi harus lewat jembatan penghubung. Nah, terus akhirnya jadi filmnya macam-macam. Nah, filmnya sing anak-anak ya nonton Doraemon, niku iso nggawa pintu kemana saja. Nah, itu termasuk bulan di pintu jin. Orang sing nganggo loro waktune jadi visual. Nah iku iso mundur niku waktu sing biyen ketemu wong mati. Urip ning jaman tahun 1800. Ya aku jadi visual lah. Jaman biyen yo ono film-film masa depan kan bolak-balik ya. Tiba-tiba jatuh di masa depan. Tiba-tiba jatuh di masa lalu. Nah itu banyak orang berimajinasi seperti itu. Nah, jadi kita harus pahami dulu jin dan manusia itu sama-sama makhluk yang diperintahkan untuk ibadah. Nah, jin bisa menipu manusia, bisa, sebagaimana manusia juga bisa menipu jin. Manusia bisa nipu jin, jin bisa nipu manusia. Terus kemudian jin itu sebagian memang berafiliasi dengan setan. Karena dia kafir, dia ingin membuat manusia juga jadi kafir. Maka di beberapa kondisi jin itu bekerja sama dengan manusia dalam urusan kekafiran. Nah itu yang disebut dengan jin menipu manusia. Tapi sejatinya jin yang berinteraksi dengan manusia tidak banyak. Ada satu kitab Bapak Ibu, namanya Al-Ahkam fi Ahkamil Jan. Jadi kitab itu hanya bahas masalah jin, termasuk jin sing demo ning Kanjeng Nabi. Itu ada cerita jin. Jadi jin itu demo ke Nabi, pengen supaya sahabat Nabi itu dihukum mati karena telah membunuh jin. Nabi kan kaget tuh. Si sahabat itu saya nanti kok iso mateni jin. Niko. Terus sebelum Nabi mendatangkan sahabat itu, Nabi takon jine. Kok iso ketemu wong kae piye? Nah, ada Nabi. Jadi jinnya itu sedang mengubah bentuknya menjadi ular. Nah dia masuk ke rumahnya dia, dikepung, matilah ular ini. Keluarganya ngamuk. Nah, karena keluarganya ngamuk, terus minta pengadilan. Nah pengadilan ini kan oleh iso mendatangkan manusia. Lehan anggap kan gak iso. Akhirnya ngebungi Kanjeng Nabi. Konya kalau media diri ini boleh pengadilan jin kono. Pengadilan jin yo berarti orang jaksane. Kalau jin ini wis nangkep. Nah niku nek film-film barat itu cocok nangkepi wong iki dadi manusia masa lalu nangkepi wong saiki. Lah ya
ini dunia jin ya yang dimaksud. Nggak bisa ngatur kecuali aksi jin Nabi. Nabi terus iso iku salahmu dhewe lan ngopo dadak berubah jadi Allah yang menungso. Dalam hukumnya syariat kita membunuh ular itu dianjurkan. Terus apa salah itu? Akhirnya ada Nabi dawuh, wes iki ra iso salahmu dhewe. Iki mongko tak hukum, tapi dihukum bukan berdasarkan itu. Dan nanti akan saya umumkan. Lalu Nabi membuat pengumuman, saudara-saudara, besok pagi kalau ada ular masuk rumah jangan kalian bunuh. Usirlah ular itu atau biarkan ular itu selama 3 hari. Nah, ini kalau jadi mau ini, kalau sudah 3 hari kok tidak keluar, silahkan kamu bunuh. Licin akal itu. Nah, kalau jangan main pakai hadis ini, gua ayo tiba. Ono Allah berdoa, begini kalau ngaji lagi, wah itu tiba dari lagi. Gua jadi mau, malah saya minggat begini, saya di rumah, saya rumah. Tapi untungnya sebagian ulama melihat itu berlaku khusus di Medina. Jadi ini mengarang ulama. Apa itu? Penafsirannya atas hadis itu makhluk. Ya karena khawatir itu adalah jin. Daripada mau jin ini kamu anulim dengan cara begitu. Nah, kembali ke tadi pertanyaan, bagaimana kok manusia bisa ketipu jin? Nah, karena jin kafir itu yang dia punya akses ke ini, ke manusia, dia punya jembatannya, dia bisa ke sini, betul. Dan komunikasi dengan jin itu bukan sesuatu yang mustahil, sangat mungkin. Tapi ingat Bapak Ibu, kita tidak perlu bekerja sama dengan jin. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tidak perlu bekerja sama dengan jin, karena fakta sejarah membuktikan jin kuwi nek kerja sama senengane ngapusi. Iku fakta masa lalu. Jin kuwi yo mung gebagah tok, yo menang bantel tok. Nah, mulane jin kuwi diulangke karo Gusti Allah. Jin ngomong, ya biasa omongannya gede-gede jin omongannya. Ngomong kalau manusia sama Nabi Sulaiman, kami itu tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia ini merasa pintar ngerti, tapi tahu. Tiba-tiba apa? Nabi Sulaiman ngatur-ngaturkan ngawasi jin. Jin yang nyambut gawe, orang Nabi Sulaiman sregep. Berarti Nabi Sulaiman lalu-lalu. Cepet Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri, dan itu wakilah kisah Israiliyate setahun menunggu. Nabi Sulaiman kok ngawasi jin bali-bali. Apa ono sing mani jenabi kapule tindak mekola ono sing mani. Itu Nabi Sulaiman meninggal, sing monangi wong siji rayap tok. Rayap ngerti nek Nabi Sulaiman meninggal, maka tekene dipangan rayap. Mbok kuwi piye suwene gak tahu. Diweleke kondone ngerti barang kole. Ning HP Nabi Sulaiman meninggal lamunane kok. Sok-sokan wae kuwi jin. Ada itu ceritanya dalam Quran, tapi masalah waktunya berapa enggak tahu. Tapi yang jelas dia diawasi. Dan diawasi kerja. Jin itu kan kerjanya lumayan sebagian apa kuliner Indonesia yang diawasi ya cukup. Ya doa diawasi ya. Beda itu. Lalu ini ku jin pak, jin menunggu. Ini pentingnya orang mandor yang menunggu. Nek orang diawasi doa nyambut kami. Jin menunggu diawasi langsung Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mengawasi sampai meninggal. Beliau diketahui meninggal setelah itu jinnya kewalai. Dan motor itu jin. Mulanya kalau jadi nanti motor rusak, nomor-nomor wah jin. Lalu kok ada ketikanya jin. Nah, ketikanya jin. Jin kan ya mungkin seneng masih dari hantu. Bulan bulan ada seneng. Ya seneng kok jadi mau jin. Menurut saya masih seneng dari preman. Buat aku gede.
digambarke jin kan bentuke dadi kuntilanak atau dadi model pembujaan ini semacam-macam lah mata bapak mata dulu masih ada waktu kan? Cukup ya? Alhamdulillah Ustaznya sudah cekap nih. Monggo Ustaz dilanjutkan dengan doa. ya mata dulu monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan doa. Sebelum doa mohon Fatihah nanti untuk salah satu jamaah yang sakit, juga ada seseorang yang sakit. Ini saya tadi di WA baru saja masuk ke rumah sakit, mohon doanya semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah dan semoga sakitnya menjadi barokah dan menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma shfina jami'a mardana shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana adhibil ba's anta syafi la shifaa illa shifauka. Allahumma shfina jami'a mardana khususan maradi. Allahumma shfihi shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa tawamal afiyah wa syukra 'ala al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal afiyah dhahirah wa batinah jasmaniyah wa ruhaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.